Assalamualaikum, bahagia rasanya dapat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Online, kata santet memiliki arti sihir. Sihir sendiri memiliki arti perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib, seperti guna-guna, mantra, dan sebagainya. Menurut Wikipedia, santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Pada umumnya, santet dipicu dari perasaan dendam dan sakit hati kepada seseorang atas kejahatan yang dilakukan. Seiring melajunya zaman, fungsi santet sering juga mengalami pergeseran, lebih dari sekedar dendam pribadi, akan tetapi, santet dilakukan juga guna menyingkirkan pesaing bisnis. Dapat dikatakan, orang yang melakukan santet adalah orang yang jahat, orang yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Bentuk kecelakaan yang ditimbulkan dari santet bermacam-macam, intinya, segala sesuatu yang membuat musuh hancur, seperti menderita lumpuh, buta, muntah darah, gila, rumah tangga hancur, jodohnya ditutup, usahanya bangkrut, mati dengan sangat menderita dan lain-lain. Sungguh sadis dan mengerikan. Tidak melulu di daerah tertentu, pada hakikatnya, santet sudah ada di mana-mana, hanya nama saja yang berbeda. Di Jawa menyebut santet dengan sebutan guna-guna atau jailan, di tanah Pasundan, santet disebut dengan sebutan teluh, di Afrika, santet disebut voodoo, lalu di Arab, menyebut santet dengan sebutan ainun sakiro, yang artinya, sesuatu yang bergerak cepat dan menyilaukan mata. Hingga sekarang, santet belum dapat dibuktikan, baik secara ilmiah maupun secara ilmu pengetahuan. Tapi faktanya, fenomena tersebut sudah terlanjur melekat di benak masyarakat. Anyway, semua itu bukan berarti belum pernah dicoba. Sebuah uji coba bahkan sempat menunjukkan 70% santet adalah fakta, dan 30% sisanya adalah abu-abu. Warna abu-abu di sini, bisa dikatakan simbol dari jalan buntu, yaitu jalur gaib. Sebagian langkah dalam proses santet ternyata tidak dapat keluar tanpa menelusuri jalur tersebut, yang sepertinya, ilmuwan tidak mampu menembus ke sana, atau sebetulnya mampu, cuma tidak tertarik. Dasar kerja santet sebetulnya begitu simpel, yaitu memindahkan sebuah benda padat dari satu tempat ke tempat lain secara gaib, sehingga dalam prosesnya, benda tersebut dapat menembus dinding penghalang, tanpa merusak bagian-bagiannya, serta tidak dapat pula dilihat oleh mata. Bagaimana benda biasa tersebut menembus dinding penghalang dan tak dapat terlihat oleh mata? Awalnya memang benda biasa, yaitu benda-benda yang secara sengaja disediakan untuk melukai bagian dalam tubuh korban, seperti paku, kawat, rambut, serpihan besi dan benda-benda tajam lain yang bersifat merusak. Setelah siap tersedia semua benda-benda tersebut di atas meja, ritual penyantetan pun dimulai. Pertama yang dilakukan adalah, mendramatisir benda-benda padat tersebut menjadi gas, dengan kata lain dematerialisasi. Kata yang lebih sederhana lagi, merubah benda padat menjadi gas, sehingga benda tersebut tidak terlihat lagi. Pada fase inilah, benda tersebut diterbangkan ke alamat yang dituju. Dan sampailah benda tersebut ke dalam tubuh target. Benda yang baru masuk dalam tubuh target tersebut masih dalam bentuk gas, oleh karena itu perlu dirubah kembali ke dalam bentuk semula yaitu benda padat. Dalam hal ini, kembali berubah menjadi ornamen-ornamen santet seperti yang telah dipersiapkan sedia kala. Dan proses pun selesai. Dapat dibayangkan, seandainya ornamen santet masuk di kepala, sudah barang tentu korban akan mengalami sakit kepala yang luar biasa. Apa yang dirasakan pula, jika ornamen santet tersebut masuk di paru-paru, mungkin korban akan kesulitan dalam bernapas, belum lagi yang masuk ke lambung, jantung, mata, telinga dan lain-lain. Semua bentuk santet barangkali tidak terlepas dari tujuan utama yaitu membuat target menderita, bahkan jika perlu sampai kepada kematian. Uraian tadi menyatakan, sesimpel itu menyantet orang, dipandang dari cara kerjanya, jawabannya boleh jadi ya, akan tetapi, bagaimana benda-benda tersebut melesat terbang dan berubah bentuk tanpa campur tangan manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu kembali ke pembahasan awal, di mana dibahas, 70% santet itu ilmiah, dan 30% adalah abu-abu. Mungkin pertanyaan di atas merupakan bagian abu-abu itu sendiri, di mana hal ini cukup sulit dipahami secara logika.
Mengingat, hal ini sudah menginjak dimensi lain yaitu dimensi alam gaib. Meskipun demikian, ini merupakan bagian penting juga untuk kita bahas, soal percaya atau tidak, biarlah semua kembali pada pribadi masing-masing. Dalam dunia santet, pada benda dan zat tertentu, dipercaya memiliki kekuatan supranatural, atau dalam bahasa ilmiah disebut energi. Energi supranatural yang mampu merubah zat padat menjadi gas dan sebaliknya dalam kaitan pemrosesan santet diantaranya adalah, energi dari sebuah kelesan. Kelesan di sini adalah bayi yang mati karena keguguran dan dikubur secara baik-baik di sebuah tempat khusus di dalam rumah. Dengan sebuah ritual, energinya diambil dan dimanfaatkan. Benda lain yang memiliki fungsi serupa adalah benda-benda yang memiliki nilai magis seperti keris, batu, kayu, raja dan berbagai jimat lain yang di dalamnya memang sudah terkandung energi, bisa juga benda biasa yang dengan sengaja diisi energi serupa. Meski seseorang telah memiliki ilmu santet, tidak semua orang dengan mudah dapat disantet. Sebagai alat kejahatan, sepertinya santet hanya mau bekerja kepada seseorang yang memiliki kejahatan yang sama. Itu berarti, sebagai korban sama-sama memiliki frekuensi kejahatan. Sungguh berbohong, yang bilang dapat mempraktikkan santet kepada seekor binatang sebagai pembuktian. Sedangkan, kemarahan, kebencian, ketakutan dan lain-lain sangat diperlukan pada diri seseorang yang menjadi target dalam penyantetan. Dengan kata lain, orang baik tidak mudah untuk disantet, tak terkecuali binatang yang notabene tidak berakal dan polos tanpa dosa. Maka dari itu, sebelum penyantetan dilakukan, penyantet terlebih dahulu melakukan pemancingan kepada orang yang menjadi target, seperti melakukan ancaman, teror, memaki dan lain-lain. Hal itu bertujuan untuk memancing emosi, sekaligus membunuh karakter untuk menaikkan pitam, sehingga tercapai frekuensi yang sama, atau setidaknya tidak dalam kebaikan yang sempurna. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng.